Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pengajian rutinan bulanan kita yang kemarin sempat libur ya, karena ada COVID-19, pandemi COVID-19, sekaligus ada pertepatan dengan bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, lindungan rahmat Allah, dalam lindungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita semuanya dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan kemarin amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih diberi umur sehat walafiat, panjang umur untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu fi fadilatid du'a. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa shay'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ya abdi anna inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nur samawati wal ard. Di dalam keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa itu adalah intisari dari ibadah atau pokok dari ibadah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala melebihi daripada doa. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, wahai hambaku, aku mengikuti prasangkamu dan aku bersamamu ketika kamu berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka terhadap orang tersebut. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, meninggalkan doa merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabda juga Nabi Muhammad, doa itu adalah senjatanya orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi, kata Nabi Muhammad SAW. Ini kita memang dianjurkan Pak Bu, maaf, dalam 24 jam itu memang diatur untuk selalu berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mulai bangun tidur suruh baca doa. Bangun tidur baca doa. Bangun tidur mau ke kamar mandi, masuk kamar mandi kaki kanan, sebelum masuk kamar mandi baca doa masuk kamar mandi. Anda istinja, nanti setelah istinja selesai, ketika mensucikan kemaluan, Anda disuruh doa lagi. Tetapi doanya di dalam
hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikan hatiku dan jagalah kemaluanku dari perbuatan jelek. Setelah istinja, umpamanya keluar kamar mandi, doa, keluar kaki kiri, kemudian keluar kaki kanan terlebih dahulu, kemudian berdoa. Mau makan suruh doa, mau minum disuruh doa, setelah makan suruh doa, setelah minum suruh berdoa. Anda memakai pakaian disuruh berdoa. Allahumma alhamdulillah kasani hada la haula wala quwata illa billahil. Setiap memakai dianjurkan untuk berdoa. Kemudian ketika bercermin, sisiran atau ibu-ibunya pakai make up, pakai lipstick, disunnahkan untuk berdoa ketika bercermin. Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau mempercantik wajahku, tubuhku ini, maka percantik akhlakku ya Allah. Ya. Keluar rumah suruh baca doa, naik kendaraan Anda suruh baca doa, ya. Kemudian mau masuk rumah suruh baca doa, mau masuk masjid suruh baca doa, keluar masjid suruh baca doa, mau buka toko disuruh baca doa. Jadi maaf, intinya ini kita 24 jam memang disuruh doa terus oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya ingat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa ini bawa berkah, senjatanya orang mukmin. Kalau orang itu malas berdoa, Pak, Bu, maaf, dia nggak punya tameng, nggak punya senjata yang kuat. Kenapa? Senjata itu yang kuat itu bisa sebagai tameng dari gangguan setan dan juga musibah atau bala yang akan turun kepada kita. Itu fungsinya doa. Contoh, Anda makan, kalau nggak baca doa maka setan ikut makan, berarti setan bareng makan dengan Anda. Maaf, Anda minum nggak baca doa, berarti setan ikut numpang minum dengan Anda itu. Bahkan kata Nabi Muhammad, barang siapa suami istri kumpul tidak membaca doa, maka setan ikut nimbrung di sana. Ya. Anda naik kendaraan nggak baca doa, maaf, kalau Anda seandainya naik kendaraan itu baca doa, Anda bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecelakaan. Kalau seandainya Anda kecelakaan, insya Allah diperingan kecelakaannya oleh Allah Ta'ala berkat membaca doa. Jadi doa ini tameng dari gangguan setan, tameng dari musibah yang akan turun kepada kita. Makanya maaf, jangan malas-malas kita doa. Kita ini kadang-kadang doanya kalau ada hajat, kalau sudah utang terlilit, ya, rumah mau disita bank, wah tahajud, tasbih ini nggak berhenti sudah. Ya, kalau ada hajat, nanti kalau ada sudah problem hidup, bertengkar, umpamanya suami istri, orang tua dengan anak, wah baru tahajud, baru doa, tiap sholat doa sambil nangis. Jadi kadang-kadang Allah ini cuma ada perlunya saja. Kalau nggak ada perlunya nggak pernah doa sama Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Doa itu 24 jam, setiap saatnya kita memang dianjurkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan cuma kita butuh saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena salah satu syarat doa kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad, i'rifillah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika kamu senggang, ketika kamu susah, Allah akan kenal dengan kamu. Kamu nggak pakai doa langsung diijabah oleh Allah Ta'ala, langsung dikasih jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu maaf Bu, dianjurkan kita ini 24 jam untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa, selalu berdoa. Ya. Contoh aja, kalau ada orang dekat dengan kita, kalau kita tahu orang itu sedang membutuhkan, sebelum dia minta pasti kita bantu. Umpamanya maaf orang itu kecelakaan, kawan kita akrab, keluarga kita akrab, ya. Dia nggak punya uang untuk biaya, Anda dengar dari orang lain, langsung Anda bantu. Dia nggak pakai minta, langsung kita bantu. Kenapa? Sudah akrab. Coba kalau nggak akrab, ya, nggak kenal, umpamanya nggak akrab, mereka minta bantu dengan kita masih mikir, alasan muter ke sana ke sini. Wah, saya nggak ada uang, ini banyak tagihan, padahal ada uang tabungannya. Cuma karena nggak akrab, malas mau kasih. Begitu juga Allah Ta'ala, kalau hamba itu akrab dengan Allah Ta'ala, ya,
nggak pakai dia minta terlebih dahulu, sudah dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang hamba yang tidak akrab dengan Allah Ta'ala, tunggu dulu, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala mau dikabulkan atau tidak, itu terserah Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang akrab pasti langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya maaf Bu, doa kita ini semuanya Pak Bu, tidak ada yang ditolak, semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma ada yang langsung diijabah, ada yang langsung diterima. Ingat ya, seluruh doa tidak ada yang ditolak, seluruh doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma ada yang langsung dikabulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Biasanya yang langsung dikabulkan ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebagai pengganti musibah atau problem yang lebih besar yang akan datang kepada orang tersebut. Contoh, maaf, Anda terlilit utang 1 juta umpamanya, sudah ditagih-tagih orang, kalau enggak mau dipukuli, minta ya Allah kabulkan ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya dapat uang 1 juta ya Allah. Enggak taunya enggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Anda nggak usah kecil hati. Kenapa? Karena Anda besok punya problem yang lebih besar daripada 1 juta ini. Makanya yang 1 juta ini nggak dikabulkan. Kenapa? Ada problem yang lebih besar hari yang akan datang, itu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin maaf Anda kecelakaan ya, biayanya operasinya mungkin bisa 10 juta 20 juta ya. Daripada yang 1 juta ini dikabulkan, lebih baik ditutup untuk yang kecelakaan. Jadi Allah lebih tahu fungsinya. Cuma kadang-kadang kita merasa, wah doa saya nggak pernah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Loh, ini yang pemahaman yang salah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Pak Bu, semuanya dikabulkan, semuanya dikabulkan. Cuma ada fungsi yang lebih baik. Saya kasih contoh, ini kisah nyata Bu. Ada seorang perempuan tua ya, duduk di pinggir jalan ya, jadi di jalan raya, di jalan besar itu ada tempat-tempat duduk santai. Ini ada perempuan tua lagi duduk begitu, dia lagi makan, kebetulan air minumnya ini, aquanya ini yang tertutup jatuh. Ini perempuan sudah tua, gemuk lagi, tua dia. Lihat airnya jatuh, di sampingnya ada seorang pemuda ya, seorang pemuda. Si ibu itu minta tolong, Nak, tolong ambilkan aqua saya, tolong ambilkan aqua saya, air minum saya. Si anak itu cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal remaja, umur-umur 18 tahun, 17 tahun, tidak menghiraukan ibu ini. Sampai ibu ini minta tolong 3 kali, minta tolong 3 kali, oleh si anak ini nggak dihiraukan, cuma dilirik aja, nggak dihiraukan lagi ini ibu, dibiarkan. Terpaksa Bu, Pak, maaf ibu yang tua ini sambil membawa tongkatnya, karena sudah tua kemudian agak gemuk, dia mengambil itu air sendiri, diambil itu air. Subhanallah, ketika air itu diambil, nggak taunya kaca dari atas itu langsung jatuh di tempat duduk ibu itu, langsung jatuh, hancur lebur berkeping-keping tempat duduknya ibu yang awal di tempat itu, hancur lebur. Sampai ibu ini ketika melihat tempatnya itu hancur lebur, dia terima kasih kepada si anak itu. Terima kasih Waina, kamu nggak jadi ngambil. Kalau kamu yang ngambil mungkin saya yang mati di sini. Bayangkan, kalau kita mungkin suka jengkel, ini kurang ajar ini anak-anak ini, suruh ngambil nggak mau ngambil. Cuma subhanallah, memang ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaan ini kepada si ibu. Kenapa? Allah sayang. Kenapa? Karena ada musibah yang lebih besar. Akhirnya ibu itu terpaksa ngambil sendiri airnya. Ketika diambil mau kembali, nggak tahunya ada kaca dari tingkat berapa yang jatuh menghancurkan tempat duduk ibu itu. Kalau ibu itu tetap duduk, mungkin sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Subhanallah. Makanya maaf kita ini jangan kecil hati ya. Kadang-kadang kita ini nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang mengatur kehidupan kita, walaupun ada problem apapun yang berat, itu kadang-kadang ringan. Kenapa? Mungkin ada problem lain yang lebih besar yang bisa diselesaikan oleh Allah berkat problem yang ringan. Yang berat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, doa kita ini kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simpanan nanti di hari kiamat.
Karena maaf dosa kita sudah terlalu banyak ya. Kadang-kadang doa kita ini jarang yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Untuk melebur dosanya nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Orang soleh, kenapa kadang-kadang doanya tidak dikabulkan? Padahal dia orang baik, ahli ibadah. Kenapa? Untuk mengangkat derajatnya supaya masuk surganya lebih tinggi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf, nggak ada ceritanya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, Pak Bu, tidak ada. Semuanya diijabah. Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang disimpan sebagai pengganti problem nanti yang lebih besar yang akan datang, dan yang ketiga sebagai pelebur dosa atau pengangkat derajat seseorang nanti di hari kiamat. Hati-hati, makanya jangan pernah mengatakan saya tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Nggak ada, semuanya dikabulkan. Cuma Allah lebih paham ini pantas nggak dikabulkan atau tidak, apa nunggu waktunya atau tidak ya. Contoh Bu, maaf contoh ya, Anda punya anak umur 4 tahun 5 tahun, yang kecil 6 tahun, kemudian minta belikan motor Vario. Saya tanya, kira-kira Anda belikan nggak? Kira-kira dibelikan nggak? Kalau dibelikan bongol orang tuanya. Anak kecil kok umur 4 tahun 5 tahun suruh naik motor, SIM aja belum punya. Anak SD aja mau minta motor kita masih mikir harus punya SIM, nunggu umur 17 tahun. Kenapa? Kalau enggak takut kena tilang, takut kecelakaan, orang tuanya yang disalahkan. Kenapa? Anak kadang-kadang sampai nangis minta motor, nangis terus tiap hari. Kita nggak mungkin belikan, Pak. Kenapa? Kita tahu bukan kapasitasnya ya. Atau maaf Bapak ini seorang polisi atau tentara, anak Anda pengen nyoba pistol Anda, kira-kira dikasih, Kak, ayo nak coba ini, tembak sana. Nggak mungkin. Kenapa? Takut berbahaya. Anak kecil, jangankan pistol, dikasih pisau orang tua bisa bengong, langsung diambil itu pisau atau gunting. Kalau anak kecil umur 4 tahun 5 tahun mainan pisau atau gunting. Kenapa? Takut menyelakai dirinya. Allah juga seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita minta doa, minta kaya, maaf, minta segala macam, kadang-kadang nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Takut menyelakai dirinya sendiri. Belum siap ini orang. Contohnya seperti apa? Anda lihat contohnya seperti Sa'labah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang miskin. Sa'labah datang kepada Nabi Muhammad minta kaya. Kata Nabi Muhammad, "Qalilun ya'fik min katsirin yudhik." Wahai Sa'labah, rezekimu sedikit, miskin seperti ini lebih bagus, tapi kamu ahli ibadah daripada nanti kaya, belum tentu kamu bisa seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Sudah dikasih nasihat oleh Nabi. Sa'labah datang lagi, "Ya Rasulullah, doakan aku kaya ya Rasulullah, aku ingin bantu saudaraku yang miskin." Dijawab sama oleh Nabi, sedikit kamu miskin tapi istiqomah lebih afdal daripada kaya, belum tentu wahai kamu bisa istiqomah wahai Sa'labah. Besoknya lagi, Pak Bu, minta kaya lagi. Karena minta kaya 3 hari berturut-turut, mau nggak mau Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma barik fi mali Sa'labah, ya Allah beri keberkahan dalam hartanya Sa'labah. Sa'labah langsung kaya, naik. Sungguhan, yang dulunya aktif 5 waktu cuma subuh sama isya, zuhur, asar, maghrib ngurus hewan ternaknya, tambah banyak, 5 waktu hilang, Pak. Nggak pernah ke masjid, cuma Jumatan. Setiap Jumat baru ke masjid. Tambah banyak, Jumatan nggak pernah. Hadir pengajian Nabi nggak pernah. Sampai Nabi tanya, mana Sa'labah ini? Kenapa? Nggak kuat Sa'labah. Minta kaya nggak kuat. Makanya hati-hati, kita ini jangan minta kaya. Nanti kalau sudah kaya nggak ada pengajian. Iya. Orang kalau sudah minta kerjaannya lancar, kadang-kadang sudah dikasih kerjaannya lancar, malah jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan, Pak Bu. Kadang-kadang Allah itu lebih cinta kepada kita. Kenapa? Kalau kita minta suatu hajat, kadang-kadang nggak dikabulkan oleh Allah Taala karena Allah tahu kita belum siap menerimanya. Ya. Jangan kecil hati. Kadang-kadang kita, ya Allah, saya sudah doa 2 tahun 3 tahun nggak kabul. Ya, 2 tahun 3 tahun itu masih biasa.
Anda lihat Nabi Ayub. Dulu Nabi Ayub kaya raya, anaknya banyak, hartanya banyak, ahli ibadah, diuji oleh Allah Ta'ala, dikasih miskin. Karena ada omongan dari umatnya Nabi Ayub, mereka mengatakan siapa yang nggak bisa ibadah, kaya ahli ibadah. Ya bisa. Kita ini yang miskin mau ahli ibadah susah. Kalau ibadah terus makan apa kita kalau nggak kerja? Kalau Nabi seperti Nabi Ayub, siapa yang nggak bisa? Kalau saya seperti Nabi Ayub bisa. Kaya ahli ibadah, nggak mau memaya kaya ke masjid terus, ngaji terus bisa. Kenapa? Uangnya banyak. Kalau kita nggak bisa seperti Nabi Ayub, enak Nabi Ayub. Ya, nggak taunya diuji oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi Ayub ini ahli ibadah bukan karena kekayaan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dikasih ujian. Nabi Ayub dihancurkan, dimiskinkan hartanya, bahkan dikasih penyakit sampai anaknya dimeninggalkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan istrinya pun sampai lari, nggak sabar dengan Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub 26 tahun sakit, Pak, sendirian, seperti penyakit lepra, maaf 26 tahun Nabi Ayub. Ketika oleh istrinya dikasih tahu, Ayub, kamu berdoa kepada Allah untuk dikasih sembuh, sudah lama penyakitmu ini. Apa kata Nabi Ayub? Malu aku dengan Allah Ta'ala, aku sudah dikasih kekayaan 80 tahun, dikasih kesehatan 80 tahun, masa dikasih penyakit 26 tahun ini kita nggak sabar? Malu saya. Kalau kita, Pak, Bu, jangankan 26 tahun, sehari aja sakit gigi sudah teriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Yes. Baru sakit gigi sehari, dikasih sehat gigi bertahun-tahun nggak sadar. Dikasih sakit gigi satu malam aja baru teriak Allah, Allah, zikir la ilaha illallah, sholawat baru. Kita ini kadang-kadang ketika dikasih musibah baru sadar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya subhanallah, Nabi Ayub 26 tahun, dalam riwayat ada mengatakan 30 tahun. Setelah betul-betul sabar Nabi Ayub, diangkat penyakitnya oleh Allah, dikembalikan lagi kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kenapa? Karena kesabarannya. Nabi Ayub ini seorang nabi, Pak, Bu. Kalau berdoa niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma Nabi Ayub nggak mau, malu dia dengan Allah Ta'ala kalau mau hitung-hitungan. Makanya maaf kita kalau mau dikasih penyakit cuma seminggu, sabar. Sehatnya itu loh dihitung, sehat berapa bulan, sehat berapa tahun. Baru dikasih penyakit 1 minggu kadang-kadang nggak sabar, ngeluhnya minta ampun, waliyadzubillah minta mendalik. Jangan, harus sabar ya. Makanya kata para ulama, kalau sakit jangan langsung ke dokter, dinikmati dulu ya, dinikmati. Nanti kalau sudah nggak tahan baru ke dokter. Ini mati penyakit itu. Kenapa? Penyakit itu mengangkat derajat ya. Cuma jangan orang kecelakaan di tengah jalan suruh nikmati dulu ya, sabar ya. Jangan, iya kalau penyakit jatuhnya biasa kecelakaannya, kalau sudah kayak mau meninggal ya bawa ke rumah sakit, jangan suruh nikmati dulu. Itu buat yang ringan-ringan ya. Oleh karena itu hati-hati ya, yang sabar kita ya. Intinya tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima nggak diterima itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saat, setiap waktu jangan lupa untuk berdoa. Mau makan baca doa, mau minum baca doa, mau kumpul suami istri baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, Pak, Bu. Kenapa kamar mandi ini, Pak, Bu? Tempatnya setan. Kalau yang masuk laki, setannya perempuan yang ganggu, kata Nabi. Kalau yang masuk kamar mandi ini perempuan, setannya yang ganggu lah laki. Cuma kalau banci saya belum tahu ya, karena banyak banci kaleng. Kalau banci dalam hukum fikih itu, Pak, Bu, memang ada, yaitu orang yang berkelamin dua. Itu memang betul-betul banci namanya, khunsa. Ada kemaluan lakinya, ada kemaluan perempuannya. Nanti terserah dia biologisnya kemana. Kalau memang ke laki ya jadi laki, walaupun ada kemaluan perempuannya. Tapi kalau biologisnya ke perempuan, ya dia jadi perempuan ya. Ini banci yang asli, bukan banci kaleng loh ya. Ya, banci aluminium bukan. Ini banci yang asli. Ini banci dalam hukum fikih ya. Makan baca doa jangan lupa. Kenapa? Kalau kita nggak baca doa,
Akhirnya setan ikut makan. Ya, Nabi Muhammad biasanya makan satu nampan. Ya, satu nampan biasanya nggak habis. Ini nggak tahu, subhanallah habis. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa kok habis? Iya, tadi temanmu yang terakhir makan lupa nggak baca doa, saya lihat setan ikut makan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak salah kalau orang makan 2 piring 3 piring masih belum kenyang ini. Ya, mungkin nggak baca doa ini. Ya, kalau baca doa nggak mungkin sampai tambah 3 piring ini. Ya. Karena orang itu sebenarnya lugemat yuginu sulba, kata Nabi Muhammad, beberapa suap, bukan 1 piring loh ya. Orang itu beberapa suap, lugemat itu minimal 3. Orang makan 3 suapan itu orang sudah kuat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi porsinya kita ibadah ini kuat itu bukan makan 1-2 piring Pak, sebenarnya Pak, minimal 3 suapan. Kalau 3 suapan kata Nabi Muhammad, orang itu sudah kuat, nggak bakal kena penyakit bahasanya ma apa segala macam, bakal kuat kata Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang kita kan nuruti nafsu, wah pengen makan terus ya. Nasi masih banyak, tambah ikannya. Nanti ikannya masih banyak, nasinya habis, tambah nasinya. Ya, nasinya masih banyak, ikannya habis, tambah ikannya. Ya, ini nggak selesai ya makannya ini. Ya. Jangan mau makan baca doa. Ya, mau minum baca doa, mau tidur baca doa, suruh baca ayat kursi kalau mau tidur, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidur baca ayat kursi maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerampokan, dari kecurian, dari kebakaran, sampai tetangganya 40 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Barokah, bukan Anda aja dijaga, tetangga Anda bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Anda ketika mau tidur. Jadi itu sunnah. Mau masuk rumah suruh baca ayat kursi oleh Nabi Muhammad SAW. Anda kalau tiap mau masuk rumah Pak, baca ayat kursi. Karena kata Nabi Muhammad, barang siapa yang masuk rumah baca ayat kursi, maka rumah tangganya akan dikasih kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami istri akur, orang tua dengan anak akur. Kemudian setelah baca ayat kursi suruh baca Al-Ikhlas 3 kali setiap mau masuk rumah, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang setiap masuk rumahnya baca Al-Ikhlas 3 kali, maka rezekinya nggak akan putus, kata Nabi Muhammad SAW. Barokah rezekinya. Loh, kadang-kadang kita yang males baca doa itu, padahal orang kalau mau baca doa itu barokahnya untuk diri sendiri. Anda naik motor baca doa, naik mobil baca doa, loh, barokahnya untuk Anda, dijaga oleh Allah Ta'ala. Anda makan minum baca doa, barokahnya untuk Anda, bukan untuk orang, bahkan masuknya bukan untuk yang lainnya. Yang paling utama itu Anda. Bahkan kadang-kadang nyambung ke orang lain barokahnya, subhanallah. Cuma kadang-kadang kita males, mau minum aja nggak baca doa, mau makan kadang-kadang nggak baca doa. Lo rugi loh. Maaf, ada peneliti dari Jepang, itu dia pernah mengetes air Pak Bu. Ternyata air ini benda hidup. Maaf, air ini benda hidup, bukan benda mati. Air ini jangankan dibaca doa, kalau Anda muji-muji air, wahai air kamu ini baik, kamu ini bagus, sehat, itu air kata peneliti Jepang langsung keluar ion positifnya. Jadi kalau air ini kita puji, itu langsung keluar ion positif. Ini peneliti Jepang, orang kafir. Tapi kalau air ini Anda hina, kamu ini bongol, bodoh, kamu ini jelek umpamanya, itu air itu langsung keluar ion negatifnya Pak, langsung keluar ion negatif. Subhanallah, ini baru dipuji loh ya, mengeluarkan ion positif. Bagaimana kalau Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau minum baca bismillahirrahmanirrahim, loh, air itu bakal sehat. Luar biasa. Kenapa? Dapat zikir, bacaan zikir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji aja air keluar ion positif, apalagi kita zikir. Makanya maaf, sebenarnya Anda ini kalau mau makan dan minum, kalau baca doa, itu ibarat ruqyah sebenarnya Pak, untuk pengobatan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau makan baca doa makan sama baca basmalah, mau minum baca doa minum sambil baca basmalah, itu pada hakikatnya Anda meruqyah diri Anda sendiri. Dari apa? Supaya tidak diganggu setan dan juga membuat positif tubuh Anda supaya sehat. Subhanallah. Meruqyah sendiri. Sebenarnya Anda nggak perlu orang panggil ruqyah. Sebenarnya Anda kalau sering doa, sering baca dzikir, sering baca Quran, itu ruqyah sendiri untuk diri Anda. Nggak perlu Anda panggil orang lain untuk meruqyah diri Anda, itu sebenarnya nggak perlu ya.
Cuma kadang-kadang kita nggak mau. Ya, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud diracun oleh pembantunya, padahal orang itu kalau minum racun satu kali langsung meninggal. Ini diracun berkali-kali sampai 2 tahun nggak meninggal Pak. Pembantunya sampai bingung, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai sahabat Nabi, apa amalanmu ini? Salah satu sahabat Nabi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata sahabat tersebut, aku setiap mau makan dan minum diajari doa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi Abdullah bin Mas'ud dikasih bacaan oleh Nabi, setiap mau makan dan minum suruh baca itu, Bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, maka tidak akan membuat madarat siapapun yang ada di langit dan di bumi, tidak akan membuat madarat kepada siapapun. Itu dibaca, subhanallah, racunnya langsung tawar. Kalau seandainya sahabat itu tidak pernah baca doa itu, dikasih racun satu kali, mungkin meninggal dia. Bayangkan, oh iya, untuk kesehatan tameng, sampai racun pun keluar berkat bacaan yang kita bacai. Ketika sebelum minum kita baca doa, sebelum makan kita baca doa. Cuma kembali ke masing-masing. Kadang-kadang kita nggak mau, rugi Pak, rugi. Demi Allah rugi. Makanya kenapa kadang-kadang orang makan banyak sakit, banyak penyakitnya. Kenapa? Karena lupa nggak dzikir. Kalau seandainya dia makan dzikir, insya Allah makanannya jadi obat. Tapi karena gara-gara nggak dzikir, akhirnya numpuk jadi penyakit dalam tubuhnya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Obat ini, bacaan dzikir itu obat. Cuma ya jangan berlebihan juga. Kalau sudah Anda sakit, keberlebihan nggak boleh juga. Ya kencing manis, umpamanya sudah tahu kena gula, minumnya teh manis 4 sendok, nggak apa-apa kata Habib, baca bismillah jadi obat. Oh iya, ini ngawur ini. Ya. Obat itu kalau ketika Anda belum sakit. Kalau sudah sakit ya dijaga, dikurangi, bukan sembarangan. Ya, sampai ada ceritanya, salah satu almarhum di Bros ini suka makan kambing Pak. Kalau makan kambing jangan ditanya, 1 kilo 2 kilo sendirian habis. 1 kilo 2 kilo sendirian habis, saking hobinya dengan kambing. Oleh dokter pada waktu itu dikasih tahu bahwasanya tekanannya sedang naik, jangan makan kambing. Tetap makan kambing, cuma dikurangi sama dia 1/2 kilo. Ya, makan kambing sendiri 1/2 kilo. Sudah dikasih tahu oleh keluarganya, jangan makan kambing dulu sama dokter, tekanannya naik, nggak apa-apa, baca bismillah insya Allah sehat. Coba baca bismillah, makan langsung ambruk masuk rumah sakit. Kenapa? Sudah ada penyakit kok. Ya, kalau sudah ada penyakit dijaga, bukan asal bismillah insya Allah sehat, bismillah, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Salah satu syarat supaya doa kita dikabulkan itu harus ikhtiar, harus berusaha. Nggak bisa cuma doa aja. Anda sakit cuma baca zikir nggak mau berobat, nggak bisa, harus ikhtiar. Contoh, Anda ini mau jadi dokter, kira-kira bisa nggak cuma doa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi dokter, ya Allah jadi dokter, tapi nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, nggak ada mau jadi dokter, harus ikhtiar. Begitu juga orang itu selain berdoa, salah satu syarat doanya harus ikhtiar. Syaratnya doa kita supaya diterima oleh Allah Ta'ala itu Pak, Bu, yang pertama harus ikhlas, kemudian harus yakin. Kalau doa yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah nggak yakin, jangan. Dalam hadis tadi yang disebut ana inda dzanni abdi bi, aku itu di dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin maka berhasil, tapi kalau hambaku nggak yakin maka dia nggak bakal berhasil. Hati-hati. Salah satu syarat supaya doa kita diterima, yakin doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah ragu. Ya, kalau kita merasa diterima apa enggak ya, ini alamat nggak bakal diterima doanya. Mungkin disimpan oleh Allah Ta'ala, nggak bakal langsung diijabah. Harus yakin Pak Bu. Ya, dulu kalau yang masih muda-muda ini mungkin belum. Kalau zaman saya dulu masih kecil, ya tahun sekitar 90-an itu ada pengusaha kaya, ya Dodi Al-Fayed di Inggris. Ya, yang kawin dengan Lady Diana, ya Pak tahu ya,
Lady Diana ini kan istri Pangeran Charles, Pangeran Inggris. Cerai, Lady Diana ini kemudian menikah dengan Dodi Al-Fayed, pengusaha Arab di Inggris, kaya raya. Dulu Dodi Al-Fayed ini Pak Bu, maaf tukang sapu jalanan, tukang sapu. Ya, ketika dia ngobrol dengan teman-temannya, dia melihat ada salah satu hotel bintang 7 di Inggris yang termewah di London. Di Indonesia belum ada bintang 7 Bu, kalau Puyer banyak, Puyer bintang 7. Kalau hotel di Indonesia ini paling mantap bintang 5 sudah, di atas itu nggak ada. Kalau di Inggris ini ada hotel mewah, super mewah, bintang 7. Dodi Al-Fayed ini mengatakan sama teman-temannya, ini insya Allah hotel ini akan saya beli. Temennya tertawa-tawa semuanya, sambil dipegang kepalanya gini, mungkin panas apa, dipegang-pegang. Kamu ini sadar gak? Rumah aja masih kontrak, nggak punya rumah, kok mau menghayal punya hotel bintang 7? Ini berapa triliun ini? Uang dari mana kamu mau beli hotel seperti ini? Subhanallah, karena keyakinannya Bu, diangkat oleh Allah SWT termasuk 10 orang terkaya di Inggris, menjadi 10 orang terkaya di Inggris. Hotel yang dia dulu dia katakan akan dia dibeli oleh Dodi Al-Fayed. Subhanallah. Dulu tukang sapu, gajinya berapa Pak? Maaf Pak, mau beli rumah triliunan, hotel triliunan, cuma karena keyakinannya yang luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Enggak ada yang mustahil. Makanya maaf Anda ini kalau minta jangan dikit-dikit Pak. Menghayal itu jangan dikit-dikit. Ya Allah minta 2 juta ya Allah kabulkan. Jangan minta 2 triliun ya Allah. Jadi siapa tahu kan dikasih 20 juta, siapa tahu dikasih 2 miliar. Mintanya yang banyak, jangan minta dikit-dikit. Kalau Anda punya hajat 5 juta, mintanya 5 miliar sama Allah Ta'ala. Ya, minta 5 miliar, kalau perlu 5 triliun. Ya. Kenapa Dodi Al-Fayed aja bisa kok? Sa'laba aja bisa, Korun aja bisa. Korun dulu miskin, makannya aja pemberian dari tetangga, dibalik jadi orang kaya raya kok. Orang terkaya di dunia tidak ada yang menandingi kekayaan Korun, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat orang terkaya di dunia Korun. Cuma ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sombong, padahal dulu ahli ibadah. Hati-hati. Ya, tidak ada yang tidak diterima, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah kun fayakun. Cuma yang jadi permasalahan kita ini siap apa tidak, itu aja. Takutnya nggak siap Pak. Takutnya nggak siap. Banyak orang seperti itu. Dulunya susah hadir pengajian, pas kaya proyek banyak, naik jabatan nggak hadir lagi pengajian. Nanti kalau dapat problem baru hadir pengajian lagi. La haula wala quwata illa billah. Jangan, orang itu harus istiqomah, mulai dari bawah sampai atas itu harus istiqomah. Jangan ketika dapat nikmat lupa, dapat problem baru ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya Pak Bu, makanya hafalkan doa mau makan, doa mau minum, doa mau pakai baju, doa bercermin, doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kalau perlu ditempel di pintu depan kamar mandi, temboknya, bukan di pintunya ya, di temboknya kasih doa. Doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar. Jadi mau masuk baca doa, keluar baca doa. Anda nggak hafal nggak apa-apa, anak Anda bisa juga ikut-ikutan baca doa. Lama-lama hafal. Ya, mau makan umpamanya di meja kasih doa mau makan, setelah makan doa minum, setelah minum kasih duduk di meja. Jadi kalau Anda nggak hafal nggak apa-apa, anak Anda ikut juga, nanti lama-lama juga hafal. Ya, mau tidur tulis di kasur sana, kasih tembok di atas kasurnya doa mau tidur. Ya, doa mau tidur ini sebenarnya agak panjang, bukan yang pendek itu aja. Itu doa intinya aja, semua orang bisa itu. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ada lagi agak panjang sedikit doanya. Nanti ada al-ikhlasnya dibaca 3 kali, al-falaknya, an-nasnya, kemudian ayat kursinya juga dibaca. Itu memang anjuran dari Nabi. Kalau kita biasakan insya Allah mudah. Cuma karena nggak kita biasakan, ini yang menjadi susah. Ya, mudah-mudahan dikasih hidayah kita
dikasih inayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak doa, dan mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan urusannya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup seperti biasanya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada permintaan suratul Fatihah ya untuk yang sedang sakit, Ibu Sainab binti Yono yang sedang sakit, dan juga Sayyid Bakir bin Taufik Al-Jufri, dan juga Syarifah Nabila binti Taufik Al-Jufri yang sedang sakit, dan juga mungkin jika ada keluarga kita ya, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma isfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shifaan illa shifau shifaan la yughadiru man wa alaman bisyarri nabi wa alaihi nabi bisyarril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk bibi saya yang meninggal dunia kemarin di Jakarta, Syarifah Fadilah binti Hasan bin Akil. Mudah-mudahan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat syafaat kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi alaihi nabi syarifil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita tutup, kita baca talqin dzikir bersama-sama ya. Nanti diikuti aja. Nanti saya baca, nanti diikuti, nanti saya baca, diikuti. Ini talqin dzikir salah satu ulama yang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diajarkan ini talqin supaya meninggalnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan
kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Ghafuru ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.